Video kali ini, O-ring kedua, kita ditemani oleh Kapten Ivan. Welcome to my channel. Halo Cap. Halo Mas Agam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita pengen tahu nih tentang seorang Kapten Ivan itu seperti apa. Boleh saja. Oke, Cap. Mumpung lagi santai nih. Kapten Ivan ini aslinya dari mana, Cap? Asli saya dari Jawa ya, dari Yogyakarta. Oh, Cuman dari Jogja. Lahirnya di Kebumen. Oh, lahir di Kebumen. Kebumen. Asal dari Yogyakarta. Yogyakarta. Kalau kelahiran tahun berapa nih? Kira-kira berapa nih? Kira-kira berapa ya? Saya nyerah. Oh, nyerah. Kelihatan awet muda apa gimana? Ya, sepertinya lebih muda Kapten Ivan daripada saya. Kepala tiga lah. Kepala tiga. Kepala tiga. Awal mula menjadi seorang pilot itu seperti apa? Apakah dulu emang benar cita-cita dari kecil atau disuruh orang tua atau bagaimana, Cap? Sebenarnya dari kecil sih udah kepengen jadi pilot ya. Tapi bukan pilot aja. Pengennya jadi masinis juga dulu. Oh, pengen jadi masinis juga. Pengen jadi masinis. Cuman pada saat dulu kelas 3 SMA, ya, udah pengennya jadi pilot aja. Oh gitu. Tapi tidak ada planning buat ke arah pilot sih sebenarnya, karena daftar kuliah di pertambangan. Oh gitu. Nah, tapi waktu itu ada pendaftaran di STP Curug. Ya. Langsung saya ikuti di situ. Tapi di sana masih nunggu, misalnya satu tes lolos, nunggu 2 minggu lagi, sampai kurang lebih 9 bulan waktu itu. Oh, 9 bulannya lama ya, juga 9 bulan. Jadi ya masih ragu-ragu antara lolos dan nggak lolos. Kalau nggak lolos, ya paling saya kuliah kemungkinan gitu. Pilihan yang berat. Iya. Dan alhamdulillahnya ya nggak sia-sia 9 bulan itu. Alhamdulillah bisa diterima di STPI. Alhamdulillah. Saat itu udah pas daftar di STPI itu animonya berapa banyak orang itu yang ikut saat itu? Pada saat itu ya kurang lebih ribuan lah, ribuan. Oh, ribuan ya. Yang ribuan. Lolos? Yang lolos kurang lebih ya seangkatan itu ada 45. Oh, ada 45. Ada 45 sampai 50. Dari ribuan sampai puluhan ya? Iya. Luar biasa. Oke, Kapten ini menekuni profesi sebagai pilot itu sudah berapa lama? Sebagai pilot mulainya kan dari sekolah itu 2 tahun ya, dari sekolah 2 tahun. 2009 sampai 2011. Kemudian lulus, baru masuk di Trafira itu tahun 2012 sampai saat ini. Oh, jadinya iya. kurang lebih sudah 9 tahun lah. Kurang lebih 9 tahun 9 ya? tahun. Oke. Kita pengen tahu nih, apakah punya momen-momen mungkin yang bisa diceritakan? Apa mungkin momen menegangkan, momen lucu? Ini aja sih, saya ada momen yang ya dibilang menegangkan juga bisa juga. Oh. Jadi awalnya ini pesawat Seaplane ini kan dijual ke sebuah perusahaan di Australia ya, tepatnya di Broome. Nah, kemudian pada saat itu saya yang ditugaskan untuk ke Broome bersama salah satu engineer dan salah satu kopilot juga. Ya. Ya, bermula dari pesawatnya dari Bali, kita mampir ke daerah Kupang. Ya kan? Kurang lebih sekitar 4 jam. Lanjut istirahat bermalam di sana. Ya, kita menyusuri pantai besoknya dari Kupang ke Broome. Nah, itu juga menegangkan sekali. Karena berapa lama itu dari Kupang ke Broome? Dari Kupang ke Broome kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. Oh. Ya, jadi selama itu kita berada di atas perairan samudera. Oh. Nah, itu kita nggak ada option, walaupun kita pesawat seaplane, tapi di samudera kita nggak bisa gunakan seaplane ini karena ombaknya terlalu besar. Terlalu besar. Nah, begitu sampai di Broome, ya kan? Begitu sampai di Broome, petugas AFSEC-nya datang untuk mengecek masing-masing dari kita. Yeah. Nah, begitu dicek, oke, dari engineer sudah oke, dari kopilot saya sudah oke. Nah, tinggal saya sendiri. Ya, terakhir ya. Nah, terakhir. Nah, kejadiannya lucu sekali ini, lucu dan menegangkan juga. Ya. Teman saya sih tertawa-tawa, cuman saya sendiri ya agak takut juga.
Nah, tiba-tiba alat detektor entah itu mungkin barang terlarang atau narkoba ya jenis itulah itu terdeteksi di tas saya. Tapi saya tidak membawa apapun itu. Begitu dites itu langsung kemudian petugasnya meminta handphone saya. Dia mengecek foto-foto dan selain-lain itu. Dan alhamdulillahnya karena foto-foto saya nggak ada yang aneh-aneh, ya lolos aja. Kalau ada aneh-aneh gawat ya. Kalau ada aneh itu udah suruh bawa pesawat. Tapi maaf, itu memang sudah prosedur di sana ya, pengecekan seperti itu ya? Selalu ada pengecekan. Terus ya kalau misalnya pengalaman di sini ada. Mohon maaf, tadi setelah dicek ternyata nggak ada apa-apa ya? Setelah dicek itu nggak ada apa-apa. Ternyata itu memang mungkin ada pengaruh kapur barus apa gimana mungkin. Sempat disangka kurir narkoba ya? Sempat disangka narkoba. Padahal seorang pilot ya? Memang tas saya itu saya masukin semacam gel, silika gel. Oh, silika gel. Ya, jadi saya masukin karena saya hobinya fotografi ya. Oh, gitu. Hobinya fotografi, jadi ya sekalian ke Australia ya bawa kamera. Oh iya betul. Oke, Cap. Ya? Di sini saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke. Ya. Di sini pertama dari ID_PPS_. Dia bertanya status. Oh, status. Ya. Ya, alhamdulillah. Tahun kemarin sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Iya. Istri berapa? Maksud saya sudah satu punya. aja, jangan banyak-banyak. Oke, baik. Yang kedua dari M. Lucky Pradana. Ya. Tips buat penumpang pemula. Tips buat penumpang pemula ya nggak usah takut, buat have fun aja. Oh gitu. Jadi sama aja kayak penerbangan biasanya. Percayakan bahwa pesawat itu sudah dirawat dengan baik ya. Betul. Dan sebelum terbang juga sudah dicek, double check and recheck ya. Betul sekali. Yang ketiga dari PNA.Andrianto. Cap, dulu sekbangnya di mana? Tadi sudah dijelaskan ya. Sudah kan di STP Curug. Di STP Curug. Iya. Angkatan 62. Angkatan 62. Iya. Yang keempat, di sini ada Dean Wijay. Pilot amfibi pilihan atau tuntutan perusahaan? Mungkin maksudnya keinginan Captain, saya pengen jadi amfibi, atau emang dari perusahaan ditunjuk untuk jadi? Dari perusahaan sih. Dari perusahaan. Ya. Yang selanjutnya dari Holland Raja. Kenapa kita jarang sekali menemukan pilot seaplane di dalam negeri? Mungkin maksudnya pilot seaplane berkebangsaan Indonesia ini kok sedikit gitu ya, jarang menemukan. Kenapa ya kira-kira? Ya karena juga untuk akses seaplane ini masih belum banyak ya di Indonesia. Masih ya. Terbatas ya. Masih terbatas juga, jadi belum ke arah sana ininya pengembangannya. Berarti ini ada kaitan juga dengan pertanyaan dari N94 Rio. Negara kita 70% adalah perairan. Kira-kira mengapa keadaan pesawat seaplane masih minim? Ya, pilotnya saja masih sedikit juga. Oh, gitu ya. Kalau misalnya masih minimnya, ya itu bukan ranah saya juga kalau misalnya masih minim. Berarti Captain pilot dari Caravan ini banyak, cuman kalau yang amfibi sedikit gitu ya? Iya, kalau yang amfibi ya masih bisa dihitung. Kehitung ya, oke. Ini Cap, ada pertanyaan yang agak gimana ya? Dari 23 Dagger. Iya. Berapa gaji jadi kapten di sana, Cap? Waduh, kalau itu rahasia ya. Nggak bisa dibocorkan. Selanjutnya, ya. Afrizal Gisda. Kalau pilot kebelet kalau pilot kebelet pipis gimana? Apakah pakai botol juga? Ini pertanyaan gimana sih Afrizal nih? Tergantung ya, kalau misalnya kan kita penerbangannya sebentar aja ya, sebentar ya. Biasanya saya kalau misalnya sebelum terbang itu kencing terlebih dahulu. Oh ya. Kencing terlebih dahulu. Tapi kalau memang penerbangan jauh, kita prepare ya paling tidak botol lah. Botol ya. Botol ya. Oke, selanjutnya dari J.Aryansyah 21. Kalau lagi terbang terus ada tikus di kokpit gimana, Cap? Sebenarnya agak ini juga ya, karena
Karena pesawat tapi ini nggak mungkin lah ya. Benar-benar dijaga Di kan. kokpit nggak mungkin ada. Belum pernah ada kan ya. Belum pernah ditemukan. Belum pernah ditemukan. Tikus. Oke. Selanjutnya dari Mujahid_muda_channel. Hal apa sih yang tersulit saat menjadi pilot? Apa mungkin pas pendidikannya atau gimana? Sebenarnya pas awal pembelajarannya aja sih. Kalau kita sudah punya pengalaman, pasti bakal enjoy. Pas di awal-awal kita belajar mengenai pesawat ini itu masa-masa sulitnya. Oh gitu, baik. Selanjutnya dari Ferry Gilang, Kak, perbedaan landing di air sama di darat apa, Cap? Oh, perbedaannya landing di air ya. Kalau di landing di darat kan kita sudah biasa ya, udah tahu ya. Oh iya. Ada runway-nya ya. Kita tahu ada runway sekian, kita diinstruksikan sama tower. Nah, bedanya kalau di air, kita sendiri yang membuat runway-nya. Oh iya, iya. Ya kan? Menentukan Kita menentukan runway-nya, pilihan kita sendiri. Kita yang menentukan, kita lihat field-nya, kita lihat anginnya dari mana. Nah, kita yang menentukan sendiri untuk landing di air. Kurang lebih seperti itu jawabannya untuk Ferry Gilangka ya. Selanjutnya dari Magdalena_ADP. Mohon izin, penerbangan yang paling super duper berkesan saat apa, Cap? Berikan alasan. Paling berkesan itu pada saat terbang ke resort ya. Oh, di mana itu? Resort di Moyo. Di Moyo ya. Di Moyo. Jadi kita bawa turis ke Moyo Resort, ya kan. Nah, sampai di sana kalau memang masih lama penerbangannya, kita masih bisa bersantai-santai. Minum kelapa di pantai. Jadi gitu. Sembari menunggu penumpang datang, kita bisa santai-santai dulu. Betul. Di sana ya, menikmati suasana ya. Resortnya. Oh, menarik sekali guys ya. Oke, terima kasih Cap atas waktunya. Saya sangat benar-benar terima kasih. Sukses terus. Amin, amin, amin. Sehat selalu. Amin. Dan saat penerbangan safe flight ya. Amin. Sama-sama Mas Agam ya. Oke guys, terima kasih. Saya mengingatkan jangan lupa 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. See you in the next video. Bye bye. Thank you, Cap. Thank you.